Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yuda Dwi Pinasti 2021-11-001. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alat yang saya kembangkan dari alat penghitung barang yang sebelumnya menjadi alat penyortir barang otomatis berbasis Arduino Uno. Nah, alat penyortir barang otomatis ini adalah sebuah sistem otomatis yang dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan beragam jenis barang secara efisien. Barang ini kemudian akan menyortir barang berdasarkan ukuran dari barang yang berjalan pada konveyor. Kemudian untuk fungsi dari alat penyortir barang otomatis ini ada 3, ada produktivitas, optimasi ruang, dan menghindari kesalahan perhitungan. Di mana untuk produktivitas, yaitu proses pengelompokan yang cepat, meningkatkan produktivitas dalam rantai pasok, dan pengelolaan gudang. Sedangkan untuk optimasi ruang, alat ini memungkinkan penyimpanan barang yang terkelompok rapi, mengoptimalkan pemanfaatan ruang gedung, dan penyimpanan. Kemudian untuk menghindari kesalahan penghitungan, sama halnya seperti alat penghitung barang yang kemarin, dengan otomasi perhitungan, alat dapat mengurangi risiko kesalahan manusia yang mungkin terjadi selama perhitungan manual. Hal ini dapat meningkatkan akurasi data dan mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian. Kemudian untuk komponen-komponen yang digunakan sama seperti alat penghitung barang yang kemarin, yaitu ada Arduino Uno, sensor ultrasonic dan layar LCD. Nah, Arduino Uno ini merupakan microcontroller yang menjadi otak dari alat perhitungan barang otomatis, yang dimana berfungsi sebagai pengontrol dari seluruh proses perhitungan atau dari seluruh proses penyortiran barang. Nah, kemudian untuk sensor ultrasonic HCSR04, sensor ultrasonic ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidak ada barang di area deteksi berdasarkan jarak yang sudah ditentukan. Jadi ketika ada barang, sensor dapat memberikan sinyal ke Arduino untuk memulai proses perhitungan dan proses penyortiran. Kemudian ada layar LCD yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang jumlah barang yang telah dihitung. Layar LCD akan menunjukkan jumlah barang yang terhitung secara jelas, memudahkan pengguna dalam memantau hasil perhitungan. Kemudian komponen-komponen yang digunakan lainnya ada motor servo dan LED. Motor servo digunakan untuk menggerakkan suatu bagian pada alat, misalnya pintu atau palang yang berfungsi sebagai gerbang penyortir barang. Motor servo dapat dikontrol untuk membuka atau menutup berdasarkan perintah dari Arduino. Sedangkan LED dapat digunakan sebagai indikator status atau notifikasi. Sebagai contoh, LED dapat menyala ketika barang telah dihitung atau ketika barang sudah disortir dengan benar. Cara kerja dari alat penyortir barang otomatis ini, ketika terdapat barang yang berjalan di konveyor dan melalui sensor ultrasonik dengan jarak kurang dari 5 cm, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi barang yang melewatinya. Kemudian, Arduino Uno membaca data dari sensor ultrasonik dan memprosesnya untuk menghitung jumlah barang. Informasi jumlah barang yang dihitung ditampilkan pada LCD. Dan berdasarkan ukuran benda yang terbaca jaraknya oleh sensor ultrasonik, Arduino Uno mengirim perintah ke motor servo untuk memilah barang berdasarkan ukurannya. Jadi motor servo akan memilah barang nih, ketika kurang dari 5 cm, si motor servo akan memilah barang tersebut gitu. Nah, kemudian motor servo akan kembali ke tempat semula atau akan tertutup kembali ketika barang sudah melewatinya. Setelah barang melewati sensor ultrasonik, LCD, dan motor servo, maka lampu LED akan menyala sebentar yang berfungsi sebagai indikator status bahwa barang telah dihitung atau didata. Oke, kemudian ada source kodenya. Di sini ada include servo sebagai library servo, kemudian include liquid crystal sebagai library dari LCD. Kemudian ada define track pin 3, itu mendeklarasikan track pin ini pada Arduino Uno. Jadi track pin ini ada di pin ketiga, kemudian echo pin ada di pin kedua, kemudian LED 1 ada di pin ke-9 dan LED 2 ada di pin ke-10. Nah, untuk liquid crystal 12C LCD ini itu sebagai pengalamatan dari LCD. Kemudian servo ENT counter untuk menghitung jumlah barang yang terdeteksi oleh sensor. Kemudian current stage untuk status sensor saat ini, previous stage untuk status sensor sebelumnya. Kemudian ENT zone itu untuk menghitung parameter
untuk menghitung parameter pada program, kemudian ada void setup untuk mendeklarasikan microcontroller pada Arduino. Nah, LCD init ini untuk menyalakan si LCD-nya, LCD backlight untuk menyalakan si background LCD-nya, kemudian LCD set cursor untuk pemposisian karakter pada LCD-nya, kemudian serial begin itu sebagai serial komunikasi, LCD print ini untuk mencetak si karakter barang, kemudian track pin sebagai output, echo pin input, LED 1 dan LED 2 sebagai output. Nah, servo attack itu berarti pin servo ada di pin ke-6 pada Arduino. Kemudian ada void loop, itu perulangan. Kemudian ada long duration stage, itu panjangnya jarak durasi. Kemudian ada track pin low, kemudian ada jeda lagi 2 microsecond, track pin high jeda lagi 10 microsecond, track pin low, kemudian ada duration, itu durasi, kemudian ada di stage, itu jarak, jadi durasinya dibagi 2, dibagi 29,1. 29,1-nya itu kayak mengubah waktu menjadi jarak gitu dalam sentimeter. Nah, terus if this stage kurang dari 5 di sini, jadi kalau misalkan kurang dari 5 dan status saat ini itu sama dengan 1 atau ada objek yang terdeteksi, maka dia akan terjeda 500, jedanya 500, kemudian servonya bergerak 180 derajat, kemudian LED satunya akan menyala atau LED warna merahnya akan menyala. Tapi kalau tidak, maka servo tidak bergerak, LED yang keduanya juga mati, dan kemudian ditampilkan jarak dan sentimeter di serial monitor. Gitu. Jadi dia dipilah ketika barang tersebut jaraknya kurang dari 5 gitu. Nah, terus delay lagi, jarak lagi, kemudian jika status saat ini tidak sama dengan status sebelumnya dan status saat ini sama dengan 1 atau ada objek yang terdeteksi, maka dia akan ditambah 1 dan akan ditampilkan pada LCD jumlah barang tersebut gitu. Kemudian jika lebih dari 5 dan status saat ini adalah 1 atau adanya barang yang terdeteksi, servo tidak akan bergerak dan LED yang warna biru atau LED yang kedua itu akan menyala. Tapi jika tidak, servo juga tidak bergerak, LED yang kedua juga mati, terus akan ditampilkan jarak dan sentimeter pada serial monitor. Gitu. Jadi yang dipilah barangnya itu adalah ketika barang tersebut jaraknya kurang dari 5 gitu. Tapi kalau misalkan barang tersebut lebih dari 5, maka barang tersebut akan lolos gitu. Terus jeda lagi, apabila status saat ini tidak sama dengan status sebelumnya atau status saat ini sama dengan 1 atau tidak terdeteksi, adanya objek terdeteksi, maka akan ditambah dan ditampilkan pada LCD. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihannya, alat ini dapat digunakan dalam gudang logistik untuk mengkategorikan dan menyimpan barang sesuai dengan kebutuhan. Pada garis pengemasan, alat ini dapat memisahkan produk secara efisien untuk dikemas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sedangkan untuk kekurangannya, keterbatasan jangkauan sensor, rentan terhadap kegagalan teknis, barang yang seringkali tidak terdeteksi, dan biaya awal yang tinggi. Terima kasih untuk presentasi. Kemudian ada oke, ini alatnya. Jadi ketika misalkan dia jaraknya itu lebih dari 5, maka lampu LED biru yang akan menyala. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 5, maka lampu LED yang akan menyala dan servo bergerak. Misalkan kita kasih benda yang ini, maka servo akan bergerak dan lampu warna merah akan kelap-kelip. Nah, gitu. Tapi kalau kita kasih benda yang kecil, maka lampu LED akan menyala dan servo akan tetap diam. Nah, lampu LED yang warna biru yang akan menyala dan servo tetap diam. Seperti ada di presentasi yang kemarin sebelumnya, yaitu yang alat penghitung barang, yaitu apa itu IoT. IoT itu merupakan Internet of Things
adalah sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Kemudian apa saja sih arsitektur IoT? Ada application layer yang dimana terdiri dari smart world dan smart home, kemudian ada layer, ada wifi, kemudian ada perception layer, ada sensor dan aktuator robot. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.